Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi luar biasa hari ini anak-anak semuanya berkumpul di sini dalam keadaan sehat semuanya ya. Ada yang kurang, ada yang nggak enak badan atau kurang sehat? Oh ya, kenapa? Agak sedikit batuk, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau batuk jangan lupa banyu. Kalau batuk jangan lupa tutup pakai ya, nggak apa-apa ya. Baik, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita semua, anak-anak semua bisa berkumpul di aula ini tanpa ada halangan apapun ya. Baik anak-anak semua, anak-anak pada pagi hari ini saya kumpulkan di sini kira-kira sudah tahu belum? Mau apa? Tadi sudah diumumkan ya. Kita di sini berkumpul, kemarin Bu Eni sudah minta tolong sama wali kelas untuk membentuk duta apa? Duta anti bullying. Nah, kira-kira apa sih duta anti bullying itu? Apa coba? Kenapa kok di SMP 6 ini ada duta anti bullying? Nah ini Bu Eni kepengen membuat sebuah program ya. Programnya itu saya kasih nama Spenasik Gercap. GERCAP. Apa itu Spenasik Gercap? Gerak cepat, Spenasik gerak cepat. Bukan itu ya. Tetapi saya kasih nama Spenasik itu memiliki gerakan. Gerakan apa? Gerakan anti dan cegah perundungan. Ya. Jadi gerakan anti dan cegah perundungan, di mana nanti kalian di sini ini terpilih adalah sebagai duta, sebagai anak-anak yang nantinya akan mencegah terjadinya bullying, ya atau perundungan. Anak-anak semua kan sudah tahu. Kemarin diawali dengan adanya sosialisasi ya. Ada sosialisasi dari kejaksaan, kemudian ketika hari Jumat di kegiatan di lapangan basket, Bu Eni juga sudah mengisikan kegiatan. Nah, tentunya anak-anak harus tahu tindakan apa sih yang masuk dalam kategori bullying. Anak-anak tahu nggak? Coba kita kali ini nanti biar enak, anak-anak juga paham. Saya ajak berdiskusi ya, untuk waktunya nanti kurang lebih setengah jam. Nanti anak-anak berdiskusi tentang gimana sih kita enaknya seperti apa. Biar anak-anak semua itu berada di SMP 6 ini nyaman. Ya, karena sekolah kita adalah sekolah yang ramah lingkungan. Nah, yang namanya ramah lingkungan itu kalau masih ada bullying terjadi di kelas-kelas, masih ramah nggak? Nggak ramah karena bullying sering terjadi. Nah, di latar belakangi dari itulah maka Bu Eni kepengen membuat yang namanya program anti bullying. Ya, oke, boleh pegang mic yang mau bicara. Siapa yang tahu hal apa saja yang masuk kategori perundungan? Oke. Di situ aja nggak apa-apa. Menurut kamu hal apa yang masuk ke kategori perundungan itu? Salah satunya yaitu saling mengejek. Oke, yang lain? Dengan melakukan kekerasan fisik kepada temannya, Bu. Ah ya, oke. Ada lagi? Mengejek nama bapak, Bu. Oh, mengejek. Sering terjadi ya, mengejek nama Sering, bapak? Bu, Pak Nyus mengejek saya. Ini coba kalau di kelas 7 ada nggak sering mengejek nama dengan nama bapak, sering terjadi nggak? Nah yuk coba. Sering terjadi? Sering terjadi ejek-ejekan nama bapak di kelas kamu?
Oh, kamu pernah jadi korbannya juga? Pernah jadi korban bullying? Ada yang pernah jadi korban bullying di sini? Oh iya, ada. Oke. Coba yang lain. Kira-kira yang masuk kategori bullying itu yang seperti apa? Mengancam, tindakan adanya ancaman. Oke. Ada lagi? Mengucilkan, ya. Menyinggung perasaan orang lain, ya. Oke. Baik anak-anak, yang masuk kategori ini kalian perlu tahu ya, karena kalian kan duta. Nanti akan jadi duta itu apa sih? Ketika terjadi pembulian, nanti anak-anak semua itu bisa mengendalikan. Kalian yang terpilih di sini, ini adalah anak-anak yang kira-kira mempunyai kompeten untuk menyampaikan di kelas. Ya. Jadi nanti kalian tentunya punya tugas. Jadi anak-anak itu nanti semua dipilih di sini ini supaya bisa menularkan kebaikan kepada teman-teman yang lain. Bentuk tularnya gimana? Misalnya, kira-kira ketika kalian itu nanti melihat ada teman yang dibully, terjadi perundungan di kelas, apa yang kalian lakukan coba? Menegur, menasehati. Kira-kira apabila kalian melihat ada temannya yang bully, misalnya baru diantemi gitu, apabila kalian tidak berani untuk yang tadi, satu menegur, yang kedua menasehati, apa yang harus kalian lakukan? Melaporkan. Lapornya kemana? Oke, boleh ke guru BK, boleh ke wali kelas, boleh ke Pak Kepala Sekolah juga ya. Dan yang paling penting, nanti kalian harus koordinasi sama ketua kelas. Di sini tim anti bullying yang sebagai ketua kelas ada nggak? Oh ya, ada beberapa ya. Berarti tugasnya double. Di samping kamu masuk ke tim anti bullying, kalian juga sebagai ketua kelas yang bisa mengkondisikan keadaan di kelas. Oke. Anak-anak, kalian harus tahu 3 hal yang itu merupakan tindakan bullying. Yang pertama, tindakan disengaja. Kalau ada teman yang baru jalan, kemudian kena kaki, jatuh, kena kaki kamu jatuh, kalau itu tidak disengaja, itu namanya bukan bullying. Tetapi ketika ada teman yang jalan, kemudian kalian kakinya sengaja membuat temannya jatuh, itu sudah merupakan kategori bullying. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Tindakan disengaja. Yang kedua, tindakan itu terjadi berulang-ulang. Nek tiba kok ming pisan, tidak sengaja sudah kan? Selesai kan? Itu namanya bukan bully. Tetapi kalau tindakan itu berulang-ulang, moyoi jenengane bapake kok berkali-kali, nek baru sekali kadang sok melu-melu kancane gitu ya. Tetapi kalau kejadian itu sudah terjadi berulang-ulang, maka itu sudah kategori bullying. Kemudian yang ketiga, perilakunya adalah teman sebaya. Nek kamu ya teman kamu, ya. Anak versus anak. Nek kamu sama orang tuanya dicubit, namanya bully apa bukan? Kamu nakal dicubit sama orang tuanya, namanya bully bukan?
Bukan. Ya, bukan. Tetapi kalau hal ini terjadi sesama teman kamu walaupun beda kelas 8 dan kelas 9, kelas 7 dan kelas 9, itu merupakan tindakan bully. Jadi 3 hal itu. Tetapi ketika kalian mengalami kok itu terjadi sama orang dewasa, kamu anak-anak kelas 7 kok ada kekerasan dengan terjadi, misalnya kamu di jalan di kampleng gitu, kok sama orang dewasa, itu bukan pembulian lagi, tapi namanya kekerasan. Nah, kekerasan kan ada macam-macam, nggih. Nah, itu ya. Jadi tindakan itu yang kalian semua harus paham, harus tahu, karena apa? Hal ini masih sering sekali terjadi di SMP 6. Ya. Oke. Kira-kira dari 3 hal itu anak-anak sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya kita lebih ke berdiskusi. Kira-kira kegiatannya mau seperti apa? Ada yang punya usulan kegiatannya mau seperti apa? Nanti biar kegiatan ini berjalan, karena rencananya hal ini kan akan terjadi bukan hanya saat ini saja, tetapi 1 tahun, 1 periode gitu ya, bersamaan dengan OSIS ya, 1 periode gitu. Jadi kemarin OSIS juga baru saja dibentuk, besok untuk tim ini juga 1 periode sampai dengan kelas 9 ya, sampai lulus. Berarti tim anti bullyingnya, duta anti bullyingnya adalah kalian. Ketika terjadi pembulian, saya pengen melibatkan anak-anak semuanya. Kira-kira ketika ada anak yang dibully, ada korban bully, dan yang membuli hanya anak-anak itu saja, saya berharap anak-anak semua juga ikut berpartisipasi. Kira-kira apa ini? Kegiatan yang mau dilakukan seperti apa? Sebelum kita nanti ke yang lebih lanjut, kira-kira apa? Punya ide apa gitu? Biar tim ini jalan gitu, kayak organisasi yang lainnya juga, misalnya OSIS gitu. Sebulan sekali kita mengadakan pertemuan, kemudian di pertemuan itu kita akan saling sharing gitu. Ada kejadian apa di kelas, misalnya 7A, 7B, 7C, ini kelas 7 saya yang sering mendengar 7C ya. 7C siapa ini? Oh ya, 1, 2, 3, oke. Di kelas 7C ini sering terjadi pembulian ya. Ya ini nanti kiat-kiat apa yang akan kita lakukan, ini nanti ide dari anak-anak. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Coba. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Menasehati dulu. Oke, kalau menasehati, kadang teman yang dinasehati itu sok sering malah mengejek ya. Oke. Sekiranya kalau anak sebanyak ini nanti kita akan bergabung gitu, bergabung jadi satu. Ini loh ada tim anti bullying, supaya mereka yang tukang bully itu memiliki rasa apa ya? Oh, kok ternyata kok di SMP 6 tim anti bullyingnya solid banget ya, gitu loh. Nah, solid, apakah kita menampakkan ini loh tim. Jadi kalian nanti kan akan punya tugas-tugas khusus gitu, ya. Ini tim ini nanti karena kebetulan ketika Bu Eni itu membuat program ini dari sekolah diapresiasi dengan sangat baik, maka kemarin diajukan di BOS Prestasi. Tahu BOS Prestasi? SMP 6 alhamdulillah luar biasa mendapatkan BOS Prestasi karena apa? 2 tahun ini, 2 tahun kemarin 2022, 2023 dan 2023-2024, prestasi yang didapatkan oleh siswa SMP 6 itu luar biasa. Nah, dengan luar biasanya itu kan harus diimbangi. Alah, wong prestasinya sudah banyak, sudah luar biasa, ternyata kok di kelasnya masih ada bully. Ya kan? Ternyata di kelasnya masih ada bully. Nah, ini kalian punya tugas itu, gimana prestasi-prestasi yang semakin melejit, semakin maju, kita bisa mempertahankan tanpa ada pembulian. Karena apa? Anak-anak yang punya prestasi itu
juga ada yang menjadi korban bully. Wah, anane angger-angger anak itu saja. Karena apa? Ya itu berprestasi. Ya enggak? Kalau kalian punya prestasi misalnya, ada lomba, misalnya lomba bercerita. Guru sudah nge-share, siapa yang mau ikut lomba? Ternyata yang daftar juga anak-anak itu saja. Silahkan, kalian semua punya potensi. Ya, anak-anak semuanya punya potensi. Jadi silahkan, keluarkan potensi yang kalian miliki. Bu, saya kepengen. Ya, sekarang kalian punya kesempatan di sini. Kalian oleh wali kelas dipilih sebagai tim. Tentunya yang namanya duta ya, duta itu kan duta wisata, berarti kan dia memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan dengan teman yang lainnya. Nah, kalian nanti karena kita sudah mendapatkan bos prestasi itu berarti berupa apa ya? Kita bisa menganggarkan, kita bisa minta biaya untuk kegiatan tim ini. Nah, sekarang tergantung kita mau kemana? Dengan tim ini kita mau seperti apa? Gimana? Biar kita itu kelihatan solid, tim ini kelihatan di SMP 6 ini benar-benar ada nilainya, benar-benar diapresiasi, benar-benar diakui oleh semua orang. Apa yang akan kita lakukan? Coba Dok, yang kelas 7 boleh mengusulkan? Ya pakai ini, pakai mic. Enggak apa-apa, ya silakan. Kalau buat IG tentang anti bully, terus tiap harinya nge-share tentang materi-materi seperti itu, nanti dari IG officialnya SMP 6 bisa di-repost kan, jadi banyak orang yang tahu. Karena kan kalau yang nge-follow IG SMP 6 kan ya cuma anak-anak sini tuh. Oke, ya ide yang bagus sekali ya. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Isafi, ya mempunyai ide yang sangat luar biasa. Nanti akan dibuat kayak boleh poster, boleh konten. Ini saya juga kerjasama sama Pak Sarwoto dan Pak Dani kemarin membuat sebuah film yang itu menggambarkan anti bullying gitu ya. Nah itu bagus ya. Gimana? Anak-anak yang lain setuju? Oke, setuju. Oke, ide ini nanti dipakai satu. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi nanti biar tim ini merupakan tim yang solid gitu. Kayaknya kalau outbound asik ya? Ya, yang penting lancar juga Bu ini. Outboundnya di pantai. Kalau kita mengadakan outbound, tapi biayanya sendiri. Ya, karena apa? Di antara tim ini, di antara anak-anak yang terbentuk di sini, saya berharap bahwa antara satu anak dengan anak yang lainnya itu saling bersinergi, saling kenal. Ya, yang kelas 7 kenal dengan kelas 8 dengan kakaknya, di kelas 9 harus saling kenal. Ya. Nah, nanti kita akan buat kegiatan semacam biar saling mengenal, biar ini benar-benar diakui, itu nanti kita akan membuat sebuah kegiatan yang nanti diawali insya Allah pada tanggal 1 Desember ya. 1 Desember nanti, tanggal berapa ya? Setelah 1, karena 1 Desember itu nanti ada kegiatan parent, setelah insya Allah di bulan-bulan depan itu diawali dengan kegiatan dari psikolog anak ya. Ya nanti akan menjelaskan tentang gambaran bully. Bully itu di Temanggung sudah terjadi luar biasa. Ya, sudah terjadi sangat luar biasa karena menganggap bahwa bully itu adalah hal yang biasa. Ini kan salah ya. Karena Mas, hati seseorang itu kan berbeda-beda. Ono sing diceluk nama bapake biasa aja, enggak masalah. No problem. Tetapi ada yang ketika dipanggil nama bapaknya hatinya sakit. Ya enggak? Nah ini, maka hal-hal semacam itu jangan sampai ini terjadi. Ya Nduk ya. Nah ini kelas 8B juga sering terjadi bully-bully nih. Nah ini. Ya gitu ya. Ini hari ini tanggal berapa anak-anak? Oke.
Hari ini saya bentuk tim anti bullying. Kalian adalah anak-anak yang terpilih sebagai duta anti bullying. Dan saya berharap anak-anak semua nanti ketika ada pertemuan yang akan rutin dilakukan setiap bulan sekali, nanti karena ini ya, karena kegiatan ini sangat penting gitu, maka saya berharap anak-anak semua yang sudah terpilih di sini ini benar-benar mengagendakan kegiatan untuk pertemuan ini. Ya, nanti bisa ada seperti diskusi gitu ya, diskusi, kemudian ada kegiatan, ya pokoknya kegiatan yang inilah yang menggugah hati anak-anak supaya bisa menularkan bullying itu tidak akan ada lagi begitu ya. Kira-kira masih ada ide lain nggak? Ya? Oh iya, bikin ada struktur organisasinya ya. Oke, kalau kita berbicara masalah struktur, berarti harus ada ketuanya ini. Kira-kira siapa ini? Siapa yang mau jadi ketua timnya, ketua duta Bimo? Jangan saling menunjuk lah, Bu, saya siap gitu. Oke, Mbak Raisa. Mbak Raisa siap jadi ketua ya? Oke, yang lain setuju? Oke, setuju ya. Nanti Raisa sebagai ketuanya ya. Nah, setelah ketua nanti kira-kira wakilnya siapa? Oke. Ini harusnya inilah berkolaborasi ya. Ini satu kelas enggak? Oh, beda kelas. Oke, enggak masalah. Bisa Bu Eni minta tolong ya dituliskan di belakangnya. Ketua, wakil, kemudian kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Sekretaris ya, kita nanti akan membuat kegiatan. Sekretarisnya dari kelas 8 atau 7? 8 atau 7, jangan anak kelas 9 semua loh ya. Kelas 8, siapa kelas 8? Ya, siapa yang siap? Kamu kelas 8? Oh 9, biar berkolaborasi nanti. Oh ya, Oke. Untuk sekretarisnya Ruli sama siapa? Lali. Wulan. Ruli sama Wulan. Ya. Kira-kira kita butuh pendanaan apa enggak ya? Ya, nanti ada yang mengelola keuangan juga ya. Kelas 7 sekarang. Siapa kelas 7 yang sanggup? Tunjuk tangan. Oke. Siapa namanya? Jasmine. Satu lagi? Siapa yang sanggup? Oh iya, siapa namanya? Ya, oke, berdua. Jasmine sama. Dan yang ini yang paling penting. Seksi kegiatan. Seksi kegiatan. Boleh kelas 8, 9 atau 7 saya. Oke, kelas 9 Vira sama Banyu. Yang kelas 8 Anissa sama Sekar. Kelas 7 ya, siapa namanya? Zafira sama Putri. Yang kelas 7 Zafira sama Putri. Oke. Nah, kelas 7 ada 2, kelas 8 2, kelas 9 2 ya. Itu untuk struktur organisasinya. Ada lagi yang dibutuhkan? Kira-kira apa lagi? Struktur organisasi sudah, kemudian kegiatan tadi yang disampaikan nanti yang ini dikumpulkan akhir. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan ada konten-konten, ada gambar, kita bikin video gitu ya. Oke, kegiatan yang lainnya lagi yang terdekat. Tadi juga nanti kita ada diskusi yang lebih luas lagi ya, melibatkan kita nanti seperti apa. Ini karena baru awal, baru pembukaan. Gimana? Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kita diskusikan lebih waktunya, karena untuk saat ini kan waktunya terbatas sekali. Besok
kira-kira hari apa kita kumpul lagi? Sabtu, oke ya, hari Sabtu kita akan kumpul lagi, kita akan berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, setuju hari Sabtu? Hari Sabtu itu pulang sekolah ya, setelah selesai kegiatan. Nanti paling waktunya setengah jam sampai 1 jam. Oke, untuk kegiatan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.